Manusia dan lingkungan hidup. Yang pertama ada manusia dan lingkungan hidupnya. Yang kedua ekosistem. Yang ketiga proses ekologi. Hakikat lingkungan hidup ada abiotik dan biotik. Adalah suatu daerah yang ditempati oleh makhluk hidup yang hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Faktor-faktor yang menentukan sifat lingkungan hidup: 1. Jenis dan jumlah masing-masing unsur di dalamnya. 2. Interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup. 3. Perilaku atau kondisi unsur lingkungan hidup. 4. Faktor non-material seperti cahaya, suhu, iklim. Misalnya, lingkungan hidup di gurun pasir pasti berbeda dengan di kutub. Manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Maksudnya aksi koaksi. Mutu lingkungan berkaitan dengan mutu hidup. Semakin tinggi mutu hidup, semakin tinggi pula usaha memenuhi kebutuhan dasar dalam lingkungan. Contoh, penggunaan tisu sebagai pengganti lap atau sapu tangan, tisu, kertas, pohon, hutan. Ekosistem. Ekosistem sama dengan oikos atau rumah plus sistem atau hubungan timbal balik. Ekosistem adalah suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Setiap komponen dalam ekosistem memiliki fungsi dan peran sendiri-sendiri. Selama masing-masing mampu berfungsi, maka keteraturan dalam ekosistem akan terjaga. Terjadi suatu keseimbangan. Keseimbangan dalam ekosistem bersifat dinamis atau tidak statis dan berubah-ubah baik alamiah maupun buatan manusia. Misalnya, ekosistem rawa berbeda dari sungai, akuarium yang dibuat manusia, tetapi masing-masing memiliki keseimbangan sendiri-sendiri. Namun demikian, keseimbangan dalam tiap ekosistem alami bersifat homeostatis, yang berarti sistem yang ada dalam ekosistem tersebut mampu menahan terjadinya perubahan yang drastis. Walaupun mungkin keseimbangan yang baru terbentuk kualitasnya tidak sebaik sebelumnya. Saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen biotik meliputi yang pertama autotrofik. Autotrofik, makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri, misalnya tumbuhan hijau. Yang kedua, heterotrofik. Heterotrofik, makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri, misalnya hewan, manusia. Komponen abiotik meliputi air, udara, cahaya matahari, tanah, topografi, dan iklim. 3 komponen penyusun biotik. Yang pertama, produsen. Produsen mampu menghasilkan atau mensistensa makanan, bahan organik dari bahan anorganik. Contoh, tumbuhan hijau. Yang kedua, konsumen. Konsumen, kelompok organisme ini tidak mampu mensintesa makanan sendiri, hanya mengkonsumsi makanan yang sudah jadi. Contoh, hewan dan manusia. Yang ketiga, pengurai. Pengurai atau dekomposer, komponen organisme heterotrof yang mampu mengurai organisme lain yang telah mati. Bahan organik menjadi bahan-bahan lain yang lebih sederhana, anorganik untuk dikembalikan ke alam. Contoh, bakteri dan jamur. Dalam ekologi, komponen penyusun biotik saling berinteraksi membentuk suatu rantai makanan, yang akhirnya membentuk suatu jaring-jaring makanan. Ekosistem bumi meliputi darat, laut, danau, dan sungai. Antara masing-masing ekosistem terdapat interaksi sehingga terjadi suatu arus energi dan materi. Materi, sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Siklus materi. Yang pertama ada energi. Energi diperlukan untuk melakukan kerja. Energi tidak dapat dilihat, tetapi akibatnya bisa dilihat dan dirasakan. Misalnya, mendorong meja, energinya tidak terlihat, tetapi pergeseran meja dapat dilihat. Sumber energi. Yang pertama ada matahari, air, panas bumi, angin, biomasa, dan lain-lain. Energi matahari dipancarkan dalam bentuk cahaya yang kemudian ditangkap oleh tumbuhan hijau dan diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi kimia yang dihasilkan produsen akan mengalir ke konsumen melalui proses makan-memakan dalam bentuk aliran materi dan perubahan bentuk energi, dan akan berakhir pada pengurai yang bakal mengembalikan lagi kepada alam. Dalam rantai makanan, materi dan energi mengalir dari yang dimakan menuju yang memakan. Materi
tapi memiliki aliran berupa daur, sedangkan arus energi bersifat satu arah. Artinya, energi tidak bisa kembali, bisa berubah bentuk, dan tidak ada yang hilang. Dilanjutkan dengan gas ozon atau O3. Lapisan gas O3 di atmosfer berperan sebagai pelindung bumi dari sinar matahari, gelombang pendek, atau UV yang sangat merusak dan mematikan. Kerusakan lapisan O3 dapat menghancurkan kehidupan di bumi, kecuali mereka yang hidup di dalam air karena dilindungi oleh lapisan air. Yang selanjutnya ada proses ekologi. Di dalam proses ekologi terdapat fotosintesis. Fotosintesis memerlukan air, karbon dioksida, cahaya matahari yang akan menjadi glukosa dan oksigen. Penambatan nitrogen. Nitrogen merupakan salah satu unsur utama penyusun kehidupan. Nitrogen diserap tumbuhan melalui akar sebagai nitrogen terkait. Kemudian disintesa menjadi protein nabati yang nantinya dimakan hewan dan diubah menjadi protein hewani, seperti daging, susu, telur. Siklus nitrogen. 1. Organisme penambat N udara yang hidup bebas adalah bakteri dan gangguan biru hijau. 2. Di sawah penambatan NZ, udara dapat mencapai 80 kg N per hektar. Jumlah ini setara dengan 175 kg pupuk urea. 3. Organisme penambat N udara yang hidup bersimbiosis, misalnya bakteri Rhizobium, bersimbiosis dengan bintil akar aneka tumbuhan legum. Gangguan biru hijau bersimbiosis dengan aneka tumbuhan paku. 4. Aneka tumbuhan legum, corak-orak, kalendra, dan lambor, serta azolla sangat baik digunakan sebagai pupuk hijau. Selain kandungan N yang tinggi juga dapat digunakan untuk memperbaiki struktur tanah. 5. Penggunaan pupuk urea dalam jumlah besar akan menghambat pertumbuhan organisme penambat N, juga akan berakibat pada pencemaran lingkungan. Maka dari itu, penambatan N udara secara biologis yang diutamakan. Pengandaian populasi. Faktor pengandaian populasi. 1. Keterbatasan sumber makanan. 2. Keterbatasan air. 3. Musuh dan pemangsa. 4. Spesies. 6. Penyakit. 7. Bencana alam. Adanya pengendalian populasi sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya ledakan populasi yang membahayakan lingkungan. Kehadiran mangsa dan pemangsa dapat dilihat dari sudut yang berbeda, misalnya menguntungkan atau merugikan. Salah satu contoh yaitu kehadiran ejeng gondok di waduk merugikan karena mengurangi debit air, namun dalam jumlah kecil mampu membersihkan kolam ikan atau dalam arti menguntungkan. Penyerbukan dan pembuahan merupakan rangkaian proses untuk mempertahankan jenis pada tumbuhan. Namun jika penggunaan pestisida yang berlebihan akan mengganggu populasi serangga, hewan penyerbuk, akhirnya akan mempengaruhi produksi buah. Kemampuan memperbarui diri. Sumber daya alam ada dua jenis, yaitu 1. Dapat diperbarui, misalnya udara, air, ikan, hutan. 2. Tidak dapat diperbarui, misal tambang dan mineral. Hidrogeologi. Air dan tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan esensial bagi kehidupan. Yang pertama ada hutan. Fungsi hutan yaitu mencegah banjir karena mampu mengurangi air yang muncul di permukaan sekaligus mengurangi peluang terjadinya erosi. Bila proses ekologi terganggu, maka akan terjadi gangguan keseimbangan di alam. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang juga. Maka menjadi kewajiban kita untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga keseimbangan alam. Di sini ada pemanenan energi surya, energi kimia, bahan organik, yaitu ada makanan, kosmetik, pakaian, bahan bakar, perumahan, dan lain-lain. Di sini ada dua gambar sejarah fotosintesis. Fotosintesis melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di darat, perairan air tawar maupun lautan. Percobaan fotosintesis. Percobaan Ebbinghaus pada 1799 membuktikan pada fotosintesis menghasilkan oksigen O2. Percobaan Sands pada 1860 membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum.
Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa atau C6H12O6. Kloroplas adalah plastida hijau tempat fotosintesis berlangsung. Klorofil adalah pigmen tanaman berwarna hijau di dalam kloroplas yang menyerap cahaya yang diperlukan untuk fotosintesis. Tilakoid berbentuk pipih, membran seperti kantong di dalam kloroplas mengandung klorofil. Granum adalah tumpukan tilakoid. Stroma lamellae adalah membran berbentuk pipa yang menghubungkan grana di dalam kloroplas. Stroma adalah matriks cair dari kloroplas. Siklus Calvin. Tahap kedua dikenal juga sebagai Calvin-Besson, yaitu suatu reaksi berurutan pembentukan molekul gula dari bahan dasar CO dan energi hasil proses reaksi sinar. Melvin Calvin yang mempelajari ini secara detail dan menerangkan bahwa fotosintesis berarti dua kata dari dua proses, yaitu foto atau tahap reaksi, sinar yang berarti pembentukan. Reaksi bersih fotosintesis. Reaksi ini berlangsung dalam dua reaksi terpisah, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang adalah reaksi yang menggunakan air dan cahaya matahari serta melepaskan oksigen, disebut juga sebagai Hill reaction. Dalam reaksi terang terjadi tiga proses yang berlangsung di dalam membran tilakoid, yaitu pigmen fotosintesis menyerap cahaya dan melepaskan elektron yang akan masuk ke transport elektron. Bersamaan dengan itu, terjadi fotolisis air atau pecahnya molekul air menjadi oksigen, ion-ion hidrogen, dan elektron. Reaksi gelap, reaksi yang menggunakan karbon dioksida dan menghasilkan karbohidrat, disebut juga sebagai Calvin-Benson cycle atau photosynthetic carbon reduction cycle. Reaksi gelap terjadi pada stroma. Di stroma terjadi fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Fasenya terdiri dari pengikatan atau fiksasi CO2, reduksi, pembentukan ribosa bifosfat. Fotosintesis merupakan jalur utama metabolisme yang membutuhkan energi. Proses fotosintesis terdiri atas dua tahap, yaitu A. Tahap yang membutuhkan sinar disebut reaksi terang atau reaksi sinar, yang terdiri atas fotosistem 1 dan fotosistem 2, di mana di sini terjadi proses perubahan energi matahari yang ditangkap pigmen warna dan diubahnya menjadi molekul energi ATP dan NADPH. B. Tahap yang tidak tergantung sinar karena bisa terjadi dalam keadaan gelap asalkan tersedia ATP dan NADPH yang cukup untuk mensintesis molekul organik dan bahan dasar CO2 dan H2O. Langkah pertama menempelkan molekul CO2 ke enzim ribosa bifosfat disebut fiksasi karbon. Diikuti langkah berikutnya yaitu masuk ke siklus Calvin atau siklus Calvin-Benson dengan hasil akhir gugus organik gula. Katabolisme terdapat dua tipe, yaitu tipe 1 katabolisme dan tipe 2 anabolisme. Katabolisme perombakannya adalah karbohidrat, lemak atau minyak, protein atau energi dari ATP plus CO2 plus H2O. Dan tipe anabolisme sintesisnya adalah karbohidrat, minyak, protein, metabolit sekunder, tanin, glikogen, dan lain-lainnya. NADH atau disebut dengan nikotinamid, adenin, dinukleotid, dan FADH atau disebut dengan flavin, adenin, dinukleotid. NADH akan mengaktifkan kompleks 1 sehingga total pada keseluruhan reaksi berantai tersebut akan mengeluarkan 3 ion H yang kemudian akan digunakan untuk mensintesis 3 molekul ATP. Sedangkan FADH2 akan mengaktifkan kompleks 2 sehingga total hanya akan memompa 2 ion H keluar yang kemudian akan mensintesiskan 2 molekul ATP. Ini teman-teman, ada sitosol, mitokondrion, glikolisis terdapat glukose, dan seterusnya ada pivot dan mengalir ke asetil CoA dan berputar di Krebs cycle. Dan Krebs cycle pun terbagi dari 3 bagian. Yang pertama plus ATP yaitu dengan fosforit tingkat substrat dan min 0 ke ATP2 yang berarti tergantung pada pesawat ulang tali yang mengangkut elektron dari NADH atau yang tergantung pada transportasi yang menggantung
elektron dari NADH, dan plus 2 ATP, dan seterusnya ada plus tentang 34 ATP, yang artinya dengan fosforilisasi oksidan. Seperti yang kita lihat di gambar ini, pemanasan global akibat efek rumah kaca dari CO2 di atmosfer. Radiasi cahaya yang terperangkap oleh CO2.